Welcome back di Insert. Baiklah pemirsa, ini definisi dari sukses yang sebenarnya itu adalah ketika seseorang itu menunjukkan dia sukses dalam karirnya, tapi sukses juga untuk menjaga keseimbangan, keharmonisan untuk keluarganya ya. Benar. Karena ini juga sama seperti yang dirasakan oleh Judika. Ini adalah selebriti yang tampil juga di Insert Anniversary, tapi dia membuktikan walaupun banyak banget pekerjaan yang padat, tapi tetap ada waktu untuk keluarga. Setuju, karena istrinya juga berperan sebagai manajer, jadi bisa atur-atur waktu antara pekerjaan dan juga keluarga dengan lebih teliti lagi ya. Gimana sih kabar mereka berdua ya, langsung aja kita lihat. Ini dia. Judika, sesibuk dan sepadat apapun aktivitas manggung, keluarga tak pernah dilupa. Anak, istri, segalanya untuk sang penyanyi. Selalu ada waktu luang untuk keluarga, terkhusus bermain seraya bercanda ria dengan anak-anak tersayang. Hi guys. Hi guys. Kok ada kembar sih? Ada dua. Let me introduce myself. Okay. Kok ada dua sih kalian? Yeah, because we are not one, we are two. Ih, kembar banget. Introduce yourself. I am Deo and this is Judeo. How many you mean? Yeah, 1, 2, 3, 4. Kenapa harus gitu sih, Deo? Ah, Deo, kenapa harus gitu sih, Deo? ah. How about Terkhusus bermain dan bercanda ria dengan anak-anak tersayang. Judika dan buah hati bercanda ria, istri bahagia. Inilah momen-momen indah di rumah. Tapi terciptanya momen-momen kebersamaan yang penuh canda tawa ini lantaran segala jadwal manggung Judika di bawah kendali sang istri yang berperan sebagai sang manajer. Karena aku sekarang manajemennya itu sebenarnya yang megang istri aku. Jadi kan di label aku tuh kan pegang istri, jadwal juga dia tahu semuanya. Jadi ngaturnya lebih gampang karena dia tahu jadwal aku kemana-mana. Terus kalau anak-anak liburan kayak ini aku baru pulang dari Singapura karena kebetulan anak-anak liburan sekolah 1 mingguan. Jadi biasanya Bini udah tahu tuh tanggal-tanggal yang libur atau kita mau pergi udah dimerahin tuh sampai tahun-tahun depan tuh. Jadi supaya tidak keisi pekerjaan gitu. Keluarga terkhusus buah hati itu segalanya untuk Judika. Ia tak ingin kesibukan kerja jadi aral rintang untuk absen dalam setiap momen-momen spesial anak tersayang. Sesibuk apapun jadwal manggung, urusan antar dan jemput anak sekolah selalu jadi prioritas. Bahkan ketika baru tiba dari luar kota, Judika langsung berangkat ke sekolah untuk saksikan penampilan kedua anak tersayang. Sebenarnya aku sesibuk-sibuknya ya, aku kan ngerti peran orang tua itu sangat penting di umur-umur sekarang ya, anak-anakku, apalagi anakku yang ketiga juga baru lahir, baru 9 bulan. Jadi biasanya aku tuh kalau di luar kota pun aku berangkatnya setelah ngantarin anak-anak sekolah. Jadi aku ngantarin, pulangnya biasanya mereka ya aku habis nyanyi besoknya aku udah pulang. Udah pulang biasanya mereka pulang sekolah aku jemput. Jadi mereka tuh masih sebisa mungkin selalu aku anterin sekolah anak-anakku. Jadi kalau menyempatkan dan malam juga kalau masih sempet temenin ngerjain PR gitu, siapin sarapan dan ya itu karena aku juga nggak mau momen-momen mereka sama aku tuh hilang. Judika tak ingin kehilangan momen-momen tubuh kembang buah hati. Ia masih selalu siapkan sarapan. Namun yang bikin Judika pusing ketika harus temani anak mengerjakan PR. Bagi Judika, urusan ini diserahkan pada sang istri. Stres kadang, iya karena sekarang kan pelajaran mereka beda sama pelajaran kita dulu. Aku SD aja masih tambah-tambahnya masih pakai pakai korek api, pakai lidi di ini 1 + 1 sama simple-simple. Sekarang mereka udah bahasa Inggris, udah hitungannya tuh, hitungannya juga udah jauh banget hitungan SMP kayaknya. Kadang-kadang kurikulum SMA kayaknya udah mereka pelajarin di awal-awal. Terus yang bikin kita kadang-kadang bisa cepet habis rambut ya itu tuh botak kita nih. Karena kadang-kadang aku sendiri nggak bisa jawab gitu. Mamanya lebih pinter kan dari aku, jadi mamanya biasa yang turun. Belum lagi bahasa Mandarin kan. Untung papanya bisa sedikit-sedikit lagu Mandarin, bukan bahasa Mandarin ya. Makanya kadang aku bilang hoshis ini hoshis gitu aja. Rumah tangga Judika dan Duma begitu harmoni. Inilah bukti saling mencinta yang telah melewati aral ujian, termasuk perjuangan Judika untuk dapat restu dari mertua. Kekuatan cinta inilah yang membuat keduanya setia dalam suka dan duka hingga bahagia dikaruniai 3 buah hati.
Dan Judika selalu ingat momen ulang tahun sang istri, begitupun sebaliknya. Tapi tak beri kejutan melainkan ajak istri ke mall untuk beli kado seturut keinginan. Sebenarnya tidak terlalu hal-hal yang berupa kado lagi ya. Kita tuh udah berupa kebersamaan aja lah. Kayak kemarin kan kita ke Singapura. Karena aku sebenarnya sebulan sebelumnya ya. Aku 31 Agustus ulang tahun kita ke Bandung sama keluarga. Naik bus gitu kan. Kita lebih kayak family aja sebenarnya. Lagi kondisi juga Indonesia nggak baik-baik ya kita cuman ya ketemu makan syukuran aja di Bandung. Nah ulang tahun dia 20 September ya kita ke Singapura. Kita cuman di hotel berenang sama anak-anak di ini terus ya aku beliin aja kado yang dia suka gitu. Jadi kalau masalah kado aku udah tipe bukan beliin terus ngasih surprise. Kamu mau yang mana? Di balik luapan tanggung jawab serta perhatian, benarkah Judika sejatinya bukan tipe suami yang romantis? Dibilang perhatian, cuek juga ada cueknya gitu. Maksudnya kalau Duma bilang aku kan gak romantis. Ya kadang-kadang kan memang sampai, dia itu kan memang tipe romantis yang pengen sebenarnya dia disiapin ini, surprise, bawa bunga gitu. Sementara buat aku pegang bunga aja ngasih gitu kayak agak geli gitu. Kayaknya bukan aku, ya memang bukan aku gitu, pengen ngelakuinnya tapi aku sering ketawa gitu karena merasa ini bukan aku gitu. Tapi dia udah terima itu. Ya udah bunga deposito aja ya. Langsung ditransfer ke akun istri gitu. Itu juga salah satu love language juga gitu ya. Mungkin bukan bunga biasa, bunga deposito atau mungkin dari perkataan, dari tindakan, sikap atau mungkin dari kejutan dia jalan-jalan ke luar negeri juga. Gak apa-apa. Itu bentuk cinta. Bikin hati